Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi dari program linier pada matematika wajib kelas 11 IPA dan IPS kurikulum 2013. Ini materi dari poin C tadi ya, nilai optimum fungsi sasaran. Untuk sekarang poin D, menafsirkan nilai optimum dalam program linier. Nah, pada materi ini adalah materi terakhir dari program linier, yaitu cara dari awal sampai yang terakhir. Berarti kan program linier ini identik dengan soal cerita. Berarti dari soal cerita sampai mencari nilai optimum ataupun nilai minimum. Semuanya kita ada di materi ini. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama tentu saja kalau dari soal cerita yaitu menyusun model matematika dari soal cerita tersebut, yaitu ada fungsi kendala dan fungsi sasaran. Fungsi sasaran ini adalah fungsi optimum atau fungsi minimum, nilai optimum atau nilai minimum pada fungsi sasaran. Kalau fungsi kendala ini adalah pertidaksamaan liniernya. Yang kedua, menggambar grafik ya dari pertidaksamaan tadi. Dari fungsi kendala ini dibuatkan dalam bentuk gambar. Gambarnya adalah pertidaksamaan linier tentu saja, dan menentukan titik-titik pada daerah HP. Terakhir, yang ketiga, baru menentukan nilai optimum dari fungsi sasaran dengan cara memasukkan titik-titik pada daerah HP ke fungsi sasaran. Selanjutnya dicari mana yang optimum kalau pertanyaannya mencari nilai optimum, atau nilai minimum kalau soalnya harus mencari nilai minimum. Contoh soal yang pertama, ya ini soal cerita. Untuk memproduksi sepeda jenis A dengan harga jual 600.000, suatu perusahaan membutuhkan biaya 200.000 dalam waktu 20 jam. Dan jenis B dengan harga jual 800.000 membutuhkan biaya 100.000 dengan waktunya ini 30 jam. Jika dana yang tersedia Rp1.200.000 dan waktu kerja 240 jam per bulan, maka tentukanlah hasil penjualan maksimum yang diperoleh tiap penyelesaiannya. Di sini ditampilkan kembali soalnya untuk mempermudah penyelesaian. Jawab, kita misalkan dulu dari soal ini. Ingat, kalian harus jeli dalam memisalkan, karena kalau salah dalam memisalkan maka semua penyelesaiannya sampai akhir itu sudah pasti bakal salah. Awas, hati-hati ya dalam pemisalan. Di sini kita akan terjemahkan dari soal cerita rubah ke dalam model matematika. Yang dimisalkan ini ada sepeda ya, untuk memproduksi sepeda jenis A. Berarti yang dimisalkan adalah sepeda jenis A dengan X, dan ada lagi sepeda jenis B. Kita misalkan sepeda jenis B dengan Y. Nah, buatkan tabelnya. Untuk tabelnya di sini ada tadi jenis A dengan X, sepeda jenis A dengan X, sepeda jenis B dengan Y. Kemudian lihat di sini di soal. Suatu perusahaan membutuhkan biaya. Berarti untuk baris pertama diisi dengan biaya dan waktu. Waktunya 20 jam ya untuk sepeda jenis A. Berarti ada yang dimisalkannya ada biaya dan ada juga waktu. Untuk sepeda jenis A, biayanya di sini 200.000, tuliskan di tabel, dan waktunya adalah 20 jam, tuliskan juga di tabel. Dan jenis B, sepeda jenis B, harganya itu ya membutuhkan biaya itu, biayanya adalah 100.000. Di sini 100.000 pindahkan ke sini. Waktunya juga 30 jam, pindahkan ke sini. Nah, jika dana yang tersedia berarti biaya.
biaya yang tersedianya total semua dari sepeda jenis A dan jenis B adalah 1.200.000 dan waktu kerjanya sepeda jenis A dan jenis B adalah 240 jam per bulan. Tuliskan di sini. Maka tentukanlah penjualan maksimum yang diperoleh. Tadi pada awal di sini ada harga jual ya. Harga jualnya adalah 600.000 untuk jenis A, tuliskan di sini. Dan di sini ya harga jualnya adalah 800.000 untuk jenis B, tuliskan di sini. Berarti 600.000 dan 800.000 di sini adalah hasil jual, harga jual. Berarti harus mencari harga jual yang maksimum. Nah, di sini kalian harus pandai membuat ya, merubah dari soal cerita ke dalam bentuk model matematika. Cluenya lihat dulu yang dimisalkan. Di sini yang dimisalkan adalah sepeda. Sepeda jenis A dan sepeda jenis B. Tuliskan dulu dalam bentuk tabel. Kemudian ada apa lagi di soal? Ada ini sini, tuh lihat. Suatu perusahaan membutuhkan biaya. Ada biaya, tuliskan biaya. Dan waktu, tuliskan juga waktu. Tinggal kesininya langkah selanjutnya lihat saja angka-angka yang ada di soal cerita, semuanya tuliskan. Terlihat dari biaya, waktu, tuliskan di sini, dan tersedia ya. Total keseluruhan. Tersedianya di sini ada 1.200.000 dan 240 jam. Ini biaya, berarti ini waktu. Dan fungsi objektifnya, fungsi maksimumnya, harga jual 600.000 dan 800.000. Selanjutnya ini dibuatkan model matematikanya ya, yang tadi 200.000 dan 100.000 kurang dari sama dengan 1.200.000. Karena tersedia, hanya tersedia, berarti tidak boleh lebih dari 1.200.000. Untuk yang kedua 20 dan 30 kurang dari 240, ini waktu ya. Yang ini tadi biaya, yang kedua adalah waktunya tidak boleh lebih dari 240. X-nya lebih dari 0 sudah pasti, Y-nya juga lebih dari 0. Disederhanakan, yang awal ini atas semuanya dibagi dengan 100.000. Didapat ini 200.000 bagi 100.000 hasilnya 2 ya. 100.000 bagi 100.000 hasilnya 1. 1.200.000 dibagi 100 hasilnya 12. Ini pun yang kedua begitu, semuanya dibagi dengan 10. 20 bagi 10 2, 30 bagi 10 3, 240 bagi 10 24. Tinggal dicoret saja nolnya semua. Ini pun begitu ya, coret saja nolnya semua. Habis. Kalau ini coretnya 5, ini 5, ini juga 5, semuanya 5. Kalau di sini coretnya 0, ini 1, ini 1, ini 1. Tinggal angka-angkanya saja diambil. Tulis lagi. Nah, fungsi penjualannya, fungsi objektif atau fungsi maksimumnya dari harga jual yang pertama 600.000 X ya untuk sepeda jenis A dan 800.000 Y untuk sepeda jenis B. Ini adalah fungsi tujuannya. Dari tabel tadi ya dibuatkan ke dalam bentuk pertidaksamaan. Pertidaksamaan dibuat dalam bentuk yang sederhana. Kemudian selanjutnya dibuatkan dalam bentuk gambar. Sebelum membuat gambar, kita harus mencari dulu titik koordinat pada masing-masing garis. Di sini tadi pertidaksamaan yang pertama dibuatkan dalam bentuk persamaan ya. Kalau pertidaksamaan tandanya itu pertidaksamaan ya, bisa lebih dari atau kurang dari. Tapi kalau persamaan ini tandanya adalah tanda sama dengan. Di sini ada tanda sama dengan dua-duanya. Dirubah dulu ke dalam bentuk persamaan. Pertidaksamaan tadi. Yang pertama ada garis G, yaitu 2X tambah Y sama dengan 12. Dibuatkan dalam bentuk tabel ya. Titik potong. Titik potong di sumbu X. Ketika X-nya ini titik potong di sumbu Y, yaitu X-nya 0. Tinggal coret saja X-nya, sisanya Y sama dengan 12. Berarti X-nya 0, Y-nya 12. Koordinatnya adalah 0,12. Yang kedua, ya, kalau Y-nya yang 0. Kalau Y-nya 0, tinggal coret saja Y-nya. 2X sama dengan 12. 2X sama dengan 12. Maka X sama dengan 12 bagi 2. Hasilnya adalah
6 ini. Kalau Y-nya 0 maka X-nya 6. Koordinatnya adalah 6,0. Ini untuk garis G. Garis H tadi persamaan yang kedua, pertidaksamaan yang kedua. Sama juga dicari titik potong di sumbu X dan sumbu Y, yaitu dibuatkan dalam bentuk tabel. Untuk yang pertama, kalau titik potong di sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Tinggal cari saja X-nya. Ini 24 bagi 3 ya. 3Y sama dengan 24, Y sama dengan 24, Y sama dengan 24 bagi 3. Hasilnya adalah 8. Maka koordinatnya kalau X-nya 0, Y-nya adalah 8. Yang kedua, kalau Y-nya 0. Bagaimana kalau Y-nya 0? Tinggal coret saja, sama. Rangkanya sama dengan yang sebelumnya. Coret Y-nya. Maka 2X sama dengan 24. X sama dengan, ini saja ya, 24 dibagi 2. 24 bagi 2. Hasilnya adalah 12. Maka ketika Y-nya 0, X-nya 12. Koordinatnya adalah 12,0. Nah, kita sudah menentukan dan menemukan titik-titik koordinat pada dua buah garis ini. Tinggal dibuatkan dalam bentuk gambar. Kita namai dulu titik koordinatnya. Yang A 0,8 ya, nanti digambar. Yang C-nya adalah 6,0 dan ada garis B. B ini adalah perpotongan garis G dan garis H. Didapat dengan mengeliminasi dua buah garis tadi. Lihat di sini, ini ada eliminasi dua buah variabel yang koefisiennya sama. Ada yang sama. Di sini kan 2X tambah Y sama dengan 12, di sini juga 2X tambah Y sama dengan 24. Pindahkan ke sini. Lihat di sini ada koefisien yang sama. Berarti tinggal langsung saja eliminasi, langsung dihilangkan. 2X kurang 2X hasilnya 0. Ya, 1 kurangi 3 hasilnya negatif 2, 12 kurangi 24 hasilnya negatif 12. Maka Y sama dengan 6 ya. Caranya 12 negatif 12 dibagi negatif 2. Hasilnya adalah 6. Maka ya dapat Y-nya adalah 6. Kemudian, nah, ketika Y-nya didapat sama dengan 6, substitusikan ke persamaan yang sederhana. Mau 1 atau 2 juga boleh. Di sini masukkan ke persamaan 1. Ganti Y-nya dengan 6 di persamaan 1. Y-nya dengan 6 ini. Maka ini ya persamaan 1 di sini yang pertama. 2X tambah Y sama dengan 12. Maka 2X tambah Y-nya ganti dengan 6 sama dengan 12. Ini 2X sama dengan 2X sama dengan ini 12. Ini pindah ruas ya. 6 pindah ruas. Jadi 12 kurangi 6. Maka 2X sama dengan 6. Sehingga X sama dengan 3. Ini didapat X-nya adalah 3. Koordinat titik B adalah X-nya 3, Y-nya adalah 6. Ya, ini gambarnya dari titik koordinat tadi ya, pada tabel tadi. Ada sumbu X, ada sumbu Y, ada O. Tadi yang persamaan garis G, koordinatnya ada 0,12 dan 6,0. Tarik garis, kita namai ini adalah garis G. Tadi sudah ada garis G ya. Yang kedua, ini arsirannya sekarang. Titik ujinya ya. Titik uji selalu 0,0. Sebetulnya untuk titik uji ini bisa bebas, mau angka berapa saja. Hanya untuk mempermudah penyelesaian, kita buatkan 0,0. X-nya ganti dengan 0 ya. Masukkan ke pertidaksamaan di soal. Masukkan ke pertidaksamaan di soal. Ke 2X tambah Y kurang dari sama dengan 12. X dan Y-nya ganti dengan 0. Ini sudah pasti hasilnya semuanya adalah 0. 0 kurang dari sama dengan 12. Pernyataannya bagaimana? Benar. Berarti 0,0 di sini adalah daerah HP ya, karena benar. Ingat, ini yang diarsir adalah yang salah ya. Yang diarsir adalah daerah yang salah. Karena 0,0 di sini benar, berarti masuk daerah HP, maka yang diarsir yang salah
garis ini diarsirnya ke atas. Arsirnya ke atas ke sini. Karena yang salah yang diarsir. Kemudian garis yang kedua, koordinatnya ada 0,8 ya. Ini didapat dari tabel tadi. Dan 12,0. Tarik garis, ini namai dengan garis H. Tidak samanya ini ya, garis H ini 2x tambah y kurang dari sama dengan 24. XY-nya ganti dengan 0, didapat pernyataannya 0 kurang dari sama dengan 24. Benar pernyataannya. Berarti dari garis ini, garis H ini 0,0 ini masuk daerah HP. Artinya pernyataannya benar, berarti masuk daerah HP. Karena tadi pada perjanjian di awal yang salah yang diarsir, maka dari garis H ini yang diarsir adalah ke atas. Dan ini X lebih dari sama dengan 0. Ini sumbu X di sini ya, yang bawah. Lebih dari 0. Yang benar kemana? Ke kanan atau ke kiri? Ingat untuk sumbu X, ke kanan ini tandanya positif, ke kiri di sini tandanya negatif. X lebih dari 0, yang benar kemana? Ke kanan ya. Nah, yang diarsir, ingat yang diarsir adalah daerah yang salah, berarti ke kiri yang diarsir. Untuk Y pun begitu, Y lebih dari 0. Y ini kan yang tegak ya, ke atas ini tandanya positif, ke bawah ini tandanya negatif. Ini lebih dari 0, yang benar kemana? Berarti ke atas yang benar ya. Nah, yang ingat tadi yang salah yang diarsir, ini yang hijau ya. Maka mana daerah HP? Nah, ini daerah HP adalah daerah yang bersih. Daerah yang bersih adalah daerah HP-nya. Dinamai dulu, tadi sudah disinggung sedikit, ada titik A 0,8 ya. Temukan titik-titik pada daerah HP. Koordinat pada daerah HP ya sebelumnya. Lihat dulu titik pada daerah HP. Di sini ada 0,8, ada ini ya, perpotongan dari dua buah garis ini. Dan ada titik ini 6,0, kemudian ada 0,0. Temukan titik-titik koordinat pada area HP. Dinamai dulu. Ini titik A 0,8, yang B kita akan cari ya. Tadi sudah dicari sebetulnya, hasilnya sudah ada. Ini ada titik C 6,0. Ya, kemudian koordinat titik B tadi sudah ditemukan 3,6. Langkah berikutnya, substitusikan, masukkan koordinat pada area HP ke fungsi optimum. Nah, yang pertama ada titik A, koordinatnya 0,8, masukkan ke fungsi optimum ya. 600.000 X tambah 800.000 Y. Yang ini X-nya ganti dengan 0. Ini Y-nya ya. Y di sini ganti dengan 8. 600.000 kali 0 tambah 800.000 kali 8, hasilnya 6.400.000. Ini koordinat yang A. Koordinat B tadi sudah didapat, ini ya 3,6. 3,6 disubstitusikan ke fungsi optimum. 600.000 X tambah 800.000 Y. X-nya ganti dengan 3, ini dari sini. Y-nya ganti dengan 6. 600.000 kali 3 ya. Hasilnya 1.800.000 tambah 800.000 kali 6, hasilnya 4.800.000. Jumlahkan, jawabannya 6.600.000. Koordinat yang C tadi adalah 6,0. Caranya sama, X-nya ganti dengan 6, ini ya. Y-nya ganti dengan 0. 600.000 kali 6, 3.600.000, ini hasilnya 0. Nah, pilih mana yang optimum, yang maksimum dari koordinat pada daerah HP. Ini yang maksimumnya 6.600.000, sehingga fungsi penjualan, hasil penjualan maksimumnya yang diperoleh tiap bulan adalah 6.600.000 rupiah. Ya, demikian untuk materi program linier sudah selesai sampai sini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.